Oke, Mi. Oke, kita langsung mulai. Jadi materinya malam ini mengenai relative pronoun ya. Perbedaan antara who, whom, whose, which, dan that. Jadi definisinya ya, relative pronoun function to connect two sentences explaining nouns. The noun here can be a person, animal, or object ya. Jadi relative pronoun ini ya menghubungkan, fungsinya adalah untuk menghubungkan dua kalimat yang menjelaskan tentang kata benda. Ya, jadi kata benda di sini bisa berupa manusia, bisa berupa hewan, atau bisa juga berupa benda ya. Nah, relative pronoun ini dibagi menjadi 5 jenis atau 5 tipe. Di antaranya adalah who, whom, which, whose, and that ya, dan itu. Kita masuk ke penjelasan tentang who. Who is used to replace the subject person, not an object. Jadi who ini menjelaskan digunakan untuk menggantikan ya kata subjek orang ya, bukan benda. Jika diartikan maka who ini menjelaskan tentang artinya adalah yang ya, maknanya adalah yang. Contoh kalimatnya, example. Do you know the people who live in the White House? Apakah kamu tahu ya orang yang tinggal di rumah berwarna putih? I talked to the woman who was sitting next to me. Ya, aku berbicara kepada seorang wanita yang duduknya di sampingku. People who listen to very loud music may suffer gradual hearing loss. Pria, sebentar. Pria, ya, yang mendengarkan atau orang, ya, people orang yang mendengarkan musik yang sangat kencang akan beresiko kehilangan pendengaran, ya, secara perlahan. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan who. Ya, apart from replacing the subject person, who can also be used to explain ownership of an object. Usually after the word who, has or is added. Who, which explain ownership, is usually also abbreviated to whose. Ya. Jadi selain untuk menggantikan subjek orang, who ini juga bisa untuk menjelaskan, digunakan ya, untuk menjelaskan kepemilikan dari suatu benda. Nah, biasanya digunakan setelah ya kata who ini adalah ditambahkan has atau is, ya, ditambahkan kata has atau is. Dan who ini menjelaskan ya mengenai kepemilikan dan biasanya bisa disingkat menjadi whose. Ya, contohnya adalah who is responsible for this? Siapa yang bertanggung jawab untuk ini atau atas ini? Who is your partner? Siapa pasanganmu? Elsa is the student who will be performing. Elsa adalah murid yang akan tampil. Ya, my mother is the woman who is standing over there. Ya. Ibuku adalah perempuan yang berdiri di ujung sana. Kemudian kita masuk ke whom. Whom is used to replace the person object, not an object. Jadi person object ya. Untuk objek orang bukan benda. Jadi whom ini digunakan untuk menggantikan objek orang bukan benda. Jika ditranslate, maka whom ini akan memiliki makna yang. Jadi contohnya adalah, contoh dalam kalimat, the man whom I met was friendly. Pria yang aku temui sangat ramah atau ramah. The people whom we visited gave us tea and a light snack. Ya, orang yang kami kunjungi memberikan kami teh dan makanan ringan. The children whom we watched in the park were feeding ducks in a pond. Anak-anak yang kami awasi di taman sedang memberikan makan bebek, ya, memberikan makan bebek di kolam.
Kemudian kita masuk ke pembahasan which. Which is used to replace subjects and objects in the form of objects or other than humans. Ya, jadi which ini digunakan untuk menggantikan subjek dan objek berbentuk benda atau selain manusia. Ya, jadi it can be the form of goods, events, or animals. Ya. Jadi bisa berbentuk barang, peristiwa, maupun hewan. Ya. Jadi contoh untuk penggunaan which. Dila adopts a kitten which is being thrown away by its previous owner. Dila mengadopsi seekor anak kucing yang dibuang oleh pemilik sebelumnya. Do you still have the dress which I gave you 2 years ago? Apakah kamu memiliki gaun yang aku berikan kepadamu 2 tahun yang lalu? I want to go to the place which reminds me of my parents. Aku ingin pergi ke tempat di mana atau yang mengingatkanku akan orang tuaku. Miss, maaf. Ya. Miss salah ngirim materi ke Oh grup. iya iya. Yang Miss kirim adjektif. Oke, udah ya. Oke, selanjutnya. Sebentar, Kak. Ini kan kita, oke. Ini temannya, partnernya kan nggak masuk ya. Jadi 1 jam ya, Kak. Karena kalau 1 orang jadi 1 jam, mulai jam 10. Mulai jam 10 ya. Ini jam 11 ya. Miss. Oke, Ya. Miss. Oke, selanjutnya. Ya. Tadi sampai di mana ya? Oke, ini. I want to go to the place which reminds me of my parents. Aku ingin pergi ke tempat ya yang mengingatkan aku akan kedua orang tuaku, ya, my parents. Kemudian kita masuk ke whose. Whose is used to replace the possessive pronoun. Jadi whose ini digunakan untuk menggantikan kata ganti kepemilikan atau kepunyaan. Contohnya adalah Anna is married to a man whose father is the minister of the economy. Anna menikah dengan seorang pria yang ayahnya adalah menteri ekonomi. The man whose car was stolen called the police. Pria yang mobilnya dicuri menelpon polisi. I know a girl whose brother is a movie star. Aku tahu seorang gadis, ya, seseorang wanita yang kakak laki-lakinya adalah pemain film. Kemudian, we cannot simply interpret the word whose without discussing the entire sentence it contains. In simple terms, whose is a pronoun used to ask question or express ownership. Ya. Jadi sebenarnya kita nggak bisa ya mengartikan kata whose ini begitu saja tanpa membahas keseluruhan kalimatnya. Jadi cara sederhana, ya, in simple terms, whose ini adalah kata ganti yang digunakan ya untuk ketika ada yang bertanya ya, whose ini kepemilikan dari atau menanyakan atau menyatakan kepemilikan. Jadi contohnya adalah whose phone is lost. Siapa yang punya milik siapa atau siapa handphonenya yang hilang. Whose phone is lost? Whose car is that? Milik siapa mobil itu? Whose coat are you wearing? Milik siapa mantel yang kamu kenakan?
Whose is not only used at the beginning of a sentence, but can also be placed in the middle of a sentence. What does it mean to change? Of course not. Placing whose in the middle of a sentence also function to explain someone's ownership. Jadi whose ini tidak hanya bisa digunakan di awal kalimat, tapi bisa juga di tengah kalimat ya. Apakah artinya akan berubah? Ya tentu saja tidak. Jadi kalau kita meletakkan whose ini di tengah kalimat, jadi fungsinya juga berubah ya, juga berubah menjadi untuk menjelaskan kepemilikan seseorang. Jadi contohnya adalah contoh dalam kalimat Alisa is the girl whose hair is blonde. Ya, Alisa adalah seorang gadis ya, gadis yang berambut pirang, yang memiliki rambut pirang. Erika is the person whose phone is lost. Ya, Erika adalah orang yang kehilangan telepon, ya, telepon atau handphonenya. Ya, kemudian ya, when having a conversation, whose and whose have the same sound in their pronunciation. So we often get confused about what the person we are talking to really means. Jadi kalau misalnya dalam sebuah percakapan ya, saat melakukan percakapan, whose dan whose itu memiliki bunyi yang sama. Ya, pronunciation-nya itu sama. Jadi kadang-kadang membuat kita bingung ya, apa yang dimaksud dengan katanya ya, yang di pronunciation kan itu ya, yang penyebutannya. Jadi the easiest way to distinguish one from the other when hearing from someone else is to examine the structure of the sentence. Jadi cara yang paling mudah atau cara termudah untuk membedakan satu sama lainnya yaitu dengan mengenali dari struktur kalimatnya. Kalau whose ini, whose is always followed by a noun or noun phrase ya. Kalau whose itu selalu ya diikuti oleh kata benda atau noun phrase ya. Kemudian kalau who ini dia selalu diikuti oleh uncertain word order ya. Sementara who ini selalu diikuti oleh tatanan kata yang tidak menentu. Jadi contohnya adalah I don't know whose car that is. Jadi setelah whose ini diikuti oleh kata benda dan noun adalah car dan diikuti oleh to be yaitu is. That ini tambahan. Kemudian I don't know whose any car to borrow. Setelah whose ini ada determiner atau artikel ya, any dan noun car. Jadi dari sini sudah bisa ketahuan ya. I don't know whose car that is. Jadi ini untuk menyatakan kepemilikan. I don't know whose any car to borrow. Selanjutnya yang terakhir ya adalah that. That is used to replace people and objects as subjects or objects. Jadi that ini digunakan untuk menggantikan orang dan benda sebagai subjek atau objek. Ya, that also has a natural function that can replace who, which, or whom. Ya, jadi that ini juga bisa ya memiliki fungsi netral untuk menggantikan who, which, dan whom. Contoh kalimatnya adalah the song that you heard yesterday is a new song for our next album. Ya, lagu yang kamu dengarkan kemarin adalah lagu baru untuk album kami berikutnya. The jacket that I bought from the local market yesterday turns out to be a rare item. Ya, jaket yang aku beli dari pasar kemarin ternyata adalah barang langka. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan Kak Friska? Do you have any questions so far? I think it's enough, Miss. Oke. Kalau gitu kita masuk ke exercise ya. Okay, Miss. Oke.
Dia adalah orang yang menelponmu tadi malam. Dia adalah orang yang menelponmu tadi malam. He is the one who called you last night. He is He is the one who called you last night. Ya, benar. who called you last night. Ya, selanjutnya perempuan yang kamu temui kemarin adalah ibuku. Perempuan yang kamu temui kemarin adalah ibuku. It is. Ya. Sorry, Miss. The one yang kamu Ya. kemarin. The woman you meet. You meet yesterday is my mother. Pakai apa? Relatif pronounnya? Wait. Pakai that. Pakai that bisa nggak ya? Kayaknya enggak deh. Itu. Tadi pakai apa? Perempuan yang kamu temui kemarin adalah ibuku. Ya, bisa pakai that ya. Whom? Jadi that itu kan menggantikan who, which, sama whom. Oh iya, whom. Nah, jadi tidak bisa menggunakan kalau whose itu tidak bisa ya. Jadi bisa pakai that. The woman that you met yesterday was my mother. Jadi yang lebih tepat itu pakainya whom. Jadi kan di sini dia membicarakan tentang ibuku, ya kan? Nah, ibuku di sini sebagai objek. Jadi bisa pakai whom. Itu adalah perempuan yang pacarnya mencuri tasku. Gimana, Kak? How do you say it in English? Itu adalah perempuan yang pacarnya ceritaku. That's the girl who's who's the boyfriend stole my bag. Diulang. That's the girl. That is the girl. That's the Ya. the girl whose boyfriend stole my bag. Ya. Whose boyfriend atau whose boy stole my bag atau stole my purse ya bisa. Oke. Oh my bag. Selanjutnya, saya bertemu perempuan yang memiliki 10 anak. I met a woman who had 10 children. Who, ya benar pakai who. Who has. Who has. Iya. Benar. Ya. Selanjutnya, itu adalah cerita yang sama. Cerita yang sama yang dia ceritakan kepadaku minggu lalu. Itu adalah cerita yang sama.
itu adalah cerita sama. Ya, kan. Oh, okay. It was the same story as she told me last week. Ya, relatif pronoun ini pakai apa? Hmm, Kata yangnya. Kalau iya. story termasuk kata benda Which? kan? Ya, betul pakai which. It was the same story which she told me last week. She told me last week. Dia menebang pohon yang rantingnya menghalangi pemandangan indah ini. He cut down the tree whose branches were blocking this view. Ya kan menghalangi termasuk kata kerja ya. Jadi nggak bisa pakai Yeah. were. Jadi pakai block. Block ya. Oh iya. Oh, langsung blok aja ya. Ya, block aja. Jadi nggak bisa Just pakai block. were. Jadi he cut the tree. Pakai relative pronoun apa? Okay. Whose? Ya, betul. Ya, he cut the tree whose branches block this view. Block this. Branch. Apa? Block. Selanjutnya. Block this view. Pria yang tinggal di sebelah itu ramah. Gimana? The man who lives next. Wait. The man The man who who lives next. Next house. next apa? Next. Next? Next room. Next door. Oh yeah, next floor. Next Next door. floor. Oh, next Next door. door. Oh yeah. Yeah, next Lives door. in next door is friendly. Yeah, the man who lives next door is friendly. Selanjutnya, buku yang tertinggal di perpustakaan adalah buku Helen. Gimana, Kak? Buku yang tertinggal di perpustakaan adalah buku Helen. The book left in the library is Helen's book. The book Left in the library is Helen's. relatif pronounnya ketinggalan. Oh, wait. Apa? It's always. Whom? Apa? Whom? Kurang tepat. The book ya. Membicarakan apa nih? Tentang apa? Benda kan? Jadi bisa pakai kalau benda. Yang membicarakan benda. Apa? Yang. Which? Buku yang. Ya, which. Selain which bisa pakai? Who? That ya. Oh iya. Jadi kan that ini bisa menggantikan who, which, sama whom. Jadi the book that was left. The book that left ya. Oh, the book that left in the library is Helen's books. Yes. Oke, selanjutnya. Saya tidak menyukai cerita yang memiliki akhir sedih. Saya tidak menyukai cerita yang memiliki akhir sedih.
I don't like the story that have sad endings. Ya, pakai relatifnya pronoun apa ketinggalan, Kak? That Oh, that. Ya, have. betul ya. That has atau which ya. Karena Oh yeah. stories. Kan kata Oh benda. yeah. I don't like stories which has unhappy ending. Wanita yang payungnya hijau itu sama usianya dengan ibu saya. The woman with the green umbrella is the same age as my mother. Relatif pronounnya apa? The woman with the green umbrella. Oh, which is Nyatakan kepemilikan apa? whose? Ya, jadi the woman whose umbrella. Whose? Whose Oh, enggak. umbrella. Oh, Whose umbrella is green is as old as my mother. Coba diulang, Kak. The woman whose umbrella is green. Ya, is as old. Sorry, Miss. Tadi. Sorry. Ya, the woman whose umbrella is green is as old as my mother. Ada di Zoom chat, Kak? Oh yeah, Miss. Nice. The woman whose umbrella is green is as old as my mother. Ya. Iya betul. Gimana? Betul ternyata. Ya Miss udah. The woman whose umbrella is green is as old as my mother. Ya. Selanjutnya Ani yang selalu mendapat peringkat 1 di kelas sekarang sedang belajar. Annie who always gets first place in class. Ya, sedang Is not belajar. studying. Is studying. Studying. Ya. Studying. Aduh. Ani, Oh iya Ani who always gets the first place in class is studying. Ya. Udah paham ya kayaknya ya? Ya, Miss. Coba yang terakhir nih. Seorang cowok yang cakep meminjamiku payung kemarin. Handsome guy borrowed me an umbrella yesterday. Seorang cowok, the boy. The boy. Who is gorgeous. Oh, gorgeous. Okay. Meminjamiku apa? Borrow. Borrow kan pinjam. Meminjamiku. Lend me. Oh, wait, Miss. Ya, ini coba nih. The boy who is gorgeous lent me an umbrella yesterday. Oh ya, lend me. Lend ya. Dari kata lend, L-E-N-D. Oh iya. Oke. Udah paham ya kayaknya? Kita masuk ke speaking ya. Oke, Miss. Kemarin speakingnya sampai mana ya?
Oh, yang ulta itu, Miss. Yang hutan. Ulang tahun, but in Oh, ulang Spanish. tahun. No, Miss. Ulang tahun. Ya, ulang tahun. Bentar, ulang tahun. Yang piknik udah belum? Nah, yang ini belum nih. Ya, bentar. Udah, Miss. Udah kelihatan? Belum, Miss. Oke. Tunggu ya, lagi loading. Udah kelihatan belum? Can you see the screen now? Miss. Kelihatan? Udah kelihatan Bentar, belum? Miss. Belum. Iya, Miss. Belum. Tunggu dulu deh sebentar. Ya, tunggu aja dulu Kak. Bentar ya. Ya, sekarang udah bisa ya? Udah bisa Kak? Yes, Miss. Ya, jadi ini ya, look at the pictures and tell the story. You should answer all the question. Jadi adalah di sini ya rules-nya adalah menceritakan ya tentang cerita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jadi bercerita ya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jadi bukan hanya menjawab pertanyaan, tapi bercerita. Tell the story. Oke, Miss. Ini mulai dari yang dari kiri ya, Miss. Apa? Yang dari kiri kan what day is today. What day is today? Ya, kenapa? Ini menjawabnya sesuai hari ini, gitu, Miss. Boleh. Ya bebas, kamu mau menjawab kan bercerita. Ya, jadi bebas kamu mau jawabnya hari apa aja, bebas. Jadi nanti Oke. itu akan ada what are the children's name, bebas yang ngarang aja. Oke. Oke, wait. Oke, boleh dimulai dari sekarang. You can start now. Wait, Miss. Lagi mikir. Oke.
Kalau udah bisa langsung jawab ya. Miss, I don't know. This is the wrong. Gimana? Udah Miss. For the first picture. Ini tuh lanjutan. Today is Sunday where Jessica's family is having a picnic. Jessica and Calvin look very happy because their weather is sunny today. Is very supportive for a picnic. Jessica's mother brought one bag of food and fruit, and her father brought picnic equipment such as a clothes for them to sit on. Coba kamu bacanya pelan-pelan, jangan terburu-buru kayak gitu. Oh yeah, okay, Miss. Oke, pelan-pelan aja coba dari awal ya. Today is Sunday where Jessica's family is having a picnic. Jessica and Calvin look very happy because the weather is sunny today. Is very supportive for a picnic. Jessica's mother brought one bag of food and fruit, and her father brought picnic equipment such as clothes for them to sit on. Ini dari gambar yang pertama kan? Yes. Oke. What do they want to do? Udah dijawab. Ini ya, they want to do. Jadi ya cara menjawabnya juga harus menggunakan full sentences ya. Oh yeah, they want to What do. day is today? Today is misalnya apa? Today Gitu ya. Okay, Miss. Is in the picture. Yeah, in the picture is a family, a happy family consists of apa? A father, a mother, and two children. Itu ya jadi cara menjawabnya. Okay, Yes. the next picture. Oh, it. Baca dulu, Miss. Hmm. Time is it they see. It. Oh, it. Apa ya? Sandwich.
Oh, I think I know. It's the second picture is it is now 11 o'clock. They sit under the tree, and they lay out the picnic supplies such as a food and fruit, and also drinking water. No, picnic, and also yeah, drinking water. And Mineral oh apa? A yeah, bottle mineral of water. bottle of water. They eat a fruits and sandwich. And it is snacks, and they drink mineral water. What do they eat? What the Uh, what yang question number 3, what did they put on the ground? Kan ada a pair of shoes ya? Shoes, oh yeah, sepatu. oh yeah, this is, sorry miss. Ada basket juga, ranjang. Oh, kalau untuk gambar selanjutnya itu gimana ya mas? Membaca buku. Ya, Untuk apa? yang gambar selanjutnya. Oh, gambar selanjutnya ini. Bentar. Di bawah ini. 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 Yang ini Oh ya bukan? miss. Iya miss. Oke. Iya miss. Oke. What is there as a teaser? Wait. Oh, double. Oh. It's like a cake. Well, what is their dessert as a dessert? The dessert are ice cream and chocolate cake, and the boys like to eat the ice cream that they bring, and the girl likes to eat the chocolates or the chocolate cake that her father holds. Kayaknya memang. And what do they do after eating? Parents do. Selanjutnya Kak, gambar yang selanjutnya. Oh, wait. Oh, berlarian. Oh, wait.
today go to him. Hmm. They spend time together after eating. The father and mother relax under the tree while looking at the sunny sky. Hmm. And the children play running around, and they return they back to home after the afternoon, I think. After midnight. Uh, yes, Miss. Apa? What time do they go home? Kapan nih mereka pulangnya? Maybe after they spend a long time. After a long time? Yeah. What time is it? Maybe in 4 p.m. Around? Around 4 p.m. Around 4? 4 p.m. 4 o'clock. Ya, around 4 o'clock. Oh. Oke, sekarang kita bahas ya tentang homeworknya. Ya, tadi udah kirim, Miss. Ini boleh dibaca homeworknya? The homework are for regular and irregular verb. I have a brother called Papi, and her name is Chiripa. I played with my dog when I go back to my hometown. She was very happy to play ball toss with me. Every time I come back from school, she would wait for me with her favorite ball, and I would always play with her. One day, I threw I threw. her favorite ball, and it was so far away that she couldn't catch it, and she became angry and barked very loudly. After that, she went straight back to her catch and indicated she didn't want to play. She didn't want to play anymore. Ya. Kalau apa nih? Ball toss apa sih artinya? Ball toss with ball. Play ball toss. Apa itu? Ball toss. Lempar Lempar? bola itu, lempar bola. Lempar bola. Oh, oke. Ya, terus kemarin ini tentang apa ya? Regular and irregular. Oh, oke. Oh iya, betul ada di atas ya, regular dan irregular. Oke. Udah betul ya. Excellent. Ada pertanyaan lagi nggak tentang? Oh, ini aku kasih homework ya. Ya, Miss. Homework sebentar. Membuat paragraf ya. Membuat paragraf dengan relative pronoun. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak terkait homework dan ininya? Materi? Enggak. Tapi ini buat kalimat biasa aja atau Paragraf ini paragraf? Paragraf, tapi ada kata-kata yang relatif pronoun yang udah biasa. Ya. Berarti gimana, Kak? Minggu depan belajar idiom. Ya, idiom. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan nggak terkait homework dan materinya? No, Miss. Oke, kalau nggak ada, kita selesaikan sampai di sini ya, Kak ya. Oke, Miss. Oke, thank you so much and have a good night. Bye-bye. Bye-bye.